Jumpa lagi di TV. Ya, benda yang satu ini harusnya bisa mengubah pola pikir para sistem integrator PC atau para pembuat solusi berbasis komputer. Ya, kartu kecil ini sudah berisikan prosesor, RAM, dan konektivitas wireless atau Wi-Fi. Plus, ada konektor untuk menghubungkannya ke board yang bisa dipasangi storage dan perangkat I/O lainnya. Perkenalkan, ini adalah Intel NUC Compute Element, bagian inti dari ekosistem NUC Element. Kita bisa menggunakannya di dalam yang satu ini, NUC yang standar, atau kalau butuh pakai di tempat yang ekstrim, bisa pakai yang satu ini, NUC yang rugged ini. Atau kalau ada produsen Indonesia yang minat, bisa juga dipasang di dalam yang satu ini. Ya, ini adalah sebuah laptop. Menarik? Yuk, kita bahas ekosistem yang unik satu ini. Intel NUC Element atau NUC Element. Intel itu kini sudah memiliki produk NUC terbaru yang disebut sebagai Intel NUC Element. NUC Element ini menawarkan solusi modular computing di mana komponennya dapat dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan. Seperti kita ketahui, satu jenis sistem pastinya akan sulit untuk memenuhi keinginan semua konsumen karena kebutuhan tiap konsumen pasti berbeda-beda, ya nggak? Oleh karena itu, sistem integrator sudah seharusnya memiliki solusi pasti yang mampu beradaptasi dengan cepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Fleksibilitas yang ditawarkan oleh Intel NUC Element seharusnya akan membuat sistem integrator dapat dengan mudah merancang, membangun, dan memperbarui sebuah sistem terintegrasi atau mini PC sesuai dengan permintaan. Nah, NUC Element ini sendiri terbentuk dari 3 komponen dasar, ya, yaitu adalah Intel NUC Compute Element yang saya pegang dari tadi ini, lalu ada Intel NUC Board Element, dan ada Intel NUC Chassis Element. Oke, mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari Intel NUC Compute Element dulu ya. Compute Element ini berupa PCB, tempat komponen seperti prosesor, RAM, dan modul konektivitas wireless dipasang. Bentuknya mirip seperti expansion card yang nantinya akan dipasang di sebuah slot di dalam Intel NUC, ya. Nah, tentunya ada banyak pilihan tipe prosesor untuk Intel NUC Compute Element ini, seperti bisa pakai Celeron, Pentium, Core i3, Core i7, bahkan hingga Core i9 yang dapat ditemukan di Intel NUC Extreme Compute Element. Kalau yang ini nggak sampai Core i9, sampai Core i7 aja, ya. Nah, untuk NUC Compute Element, prosesor yang digunakan adalah Intel U-Series yang memang dirancang untuk bekerja dengan daya seirit mungkin. Konsumsi daya yang hemat tentunya amat penting mengingat sistem berbasiskan NUC Element ini biasanya akan bekerja terus-menerus tanpa henti sehingga akan berpengaruh ke biaya operasional nantinya. Pemilihan tipe NUC Compute Element ini sebenarnya menjadi langkah pertama dalam membangun sistem berbasiskan NUC Element. Konsumen yang membutuhkan sistem dengan harga serendah mungkin dapat saja minta sistem integrator untuk menggunakan tipe prosesor yang terjangkau untuk sistem mereka. Sistem integrator atau penyedia komputernya tidak perlu memiliki stok komputer jadi dengan beragam prosesor. Biasanya kan begitu kan? Komputernya yang ini pakai i3, ada yang pakai i5, ada yang pakai i7 gitu ya. Nah, ini nggak perlu. Yang dibutuhkan adalah stok dari beragam compute element atau sisi prosesornya aja, yang kartunya ini aja. Dan stok juga dalam bentuk berbagai macam komputer atau platform yang bisa dipasangi oleh si compute element ini. Nah, bentuk platform yang tempat dipasangkan compute element ini sangat beragam seperti yang dilihat tadi ya. Jadi sistem integrator tidak perlu pusing saat punya stok bentuk komputer khusus seperti yang rugged misalnya ya. Nggak perlu bingung mau stok yang tipe apa karena prosesornya bisa dipilih belakangan aja ya. Nah, perusahaan yang membeli dan menggunakan banyak Intel NUC untuk pekerjaannya juga akan diuntungkan saat butuh upgrade. Karena tidak perlu beli satu komputer baru, tapi bisa ganti compute elemennya aja. Ya, ininya nggak perlu diganti, compute elemennya aja yang diganti. Nah, tentunya ini menjadi salah satu bentuk investasi yang menarik untuk konsumen karena mereka cukup sekali aja beli Intel NUC Element dalam kondisi utuh. Jika ingin melakukan upgrade nantinya misalnya mau ganti dari Celeron ke Core i7, konsumen tinggal minta sistem integrator untuk mengganti NUC Compute Elementnya saja. Jadinya biaya dapat dihemat karena tidak perlu beli lagi satu sistem utuh. Ini adalah salah satu contoh NUC Compute Element terbaru yang telah menggunakan prosesor Intel Core generasi ke-11 atau Tiger Lake U series yang disebut sebagai NUC
11 compute element atau NUC 11 compute element. Unit yang ada pada kami spesifikasinya adalah yang pakai Intel Core i7 1165G7. RAM-nya ini udah 16 GB LPDDR4X 4266 MHz dual channel, langsung dual channel dalam sini ya. Wireless connectivity sudah pakai Intel Wi-Fi 6 AX201. Untuk NUC compute element ini, komponen storage dan konektornya ditempatkan terpisah. Nah, NUC compute element ini juga dilengkapi dengan lempengan heat spreader yang nantinya akan menempel ke heatsink yang ada di dalam casing NUC. Oh ya, untuk NUC compute element versi ini tersedia versi Celeron sampai Core i7. Jadi benar-benar bisa disesuaikan dengan kebutuhannya aja. Nah, setelah memilih NUC compute elemennya, langkah selanjutnya adalah memilih NUC board elemennya. Pada dasarnya ini adalah motherboard tempat si NUC compute element dipasang. Menariknya, Intel mengizinkan pihak ketiga untuk membuat motherboard yang kompatibel dengan NUC compute element. Tentunya hal ini menawarkan fleksibilitas pada sistem integrator maupun konsumen jika membutuhkan motherboard dengan fungsi dan fitur yang lebih lengkap dibandingkan dengan solusi standar yang ditawarkan oleh Intel. Nah, kalau di NUC 11 compute element, motherboardnya menjadi tempat untuk storage dan konektor I/O. Untuk storage disediakan dua konektor M.2 untuk SSD PCIe NVMe. Oke, dalam membangun sistem NUC yang satu ini, langkah selanjutnya adalah memilih NUC chassis element atau casingnya. Ya, jadi ini adalah casing tempat dipasangnya NUC board element dan NUC compute element. Lagi-lagi, Intel juga mengizinkan pihak ketiga untuk membuat casing yang kompatibel dengan komponen NUC element ya. Dari Intel sendiri udah ada bermacam-macam jenis casing yang dapat disesuaikan dengan skenario penggunaan. Ada casing konvensional untuk digunakan di dalam ruangan dan ada juga rugged casing untuk penggunaan di lingkungan yang kurang ramah bagi PC seperti di luar ruangan ya. Rugged chassis atau rugged casing ini juga dapat dipadukan dengan rugged board untuk memaksimalkan durabilitasnya. Nah, lucunya, NUC 11 compute elements juga dapat dipasang di Intel NUC P14E laptop element yang merupakan sasis laptop. Iya, laptop ini juga bisa diisiin beginian ya. Jadi sistem integrator bahkan bisa punya stok laptop tanpa pusing mau siapkan prosesor yang mana. Bahkan ini lebih efisien lagi karena stok compute elemennya bisa sharing dengan PC desktop dan PC spesial seperti yang rugged ini ya. Sementara di sisi konsumen bisa saja beli versi Celeron dulu ya, toh Celeron element ini basisnya Core juga ya. Jadi nggak terlalu lambat-lambat amat ya. Dan bisa aja upgrade nantinya ke versi Core i7 kalau dibutuhkan. Karena laptopnya kan upgradable, tinggal ganti aja ini ya kan. Nah, tapi yang satu ini saat kami buat videonya masih belum tersedia di Indonesia. Mungkin yang satu ini coming soon, bisa jadi. Oke, mari kita ulas sedikit mengenai kedua casing desktop untuk NUC 11 compute element yang sudah tersedia. Yang pertama adalah Intel NUC Pro Chassis Element. Jika NUC Classic memiliki bentuk persegi, nah NUC Pro Chassis Element ini bentuknya persegi panjang. Ukurannya adalah 20x15 x 3,5 cm, termasuk bagian kaki karetnya ya. Bobotnya sekitar 879 gram dengan Intel Compute Element dan satu SSD M.2 terpasang. Sementara bobot power adapternya adalah 311 gram. Untuk pelepasan panas, NUC ini menggunakan sistem pendingin aktif dengan satu kipas. Saat ini ada dua pilihan NUC Pro Chassis Element dengan perbedaan pada ketersediaan perangkat video capture card di dalamnya. Iya, ada video capture card di dalamnya ya. Nah, untuk storage disediakan dua slot M.2 yang dapat dipasangi SSD NVMe PCIe. Sementara kelengkapan konektornya adalah di bagian depan ada satu USB 3.2 Gen 2 yang 10 Gbps, ada satu USB 2.0, dan di bagian belakang ada satu DC-in. Ini disuplai menggunakan power adapter 90 watt ya. Lalu ada satu HDMI output, ada 1 Gigabit Ethernet, ada dua USB 3.2 Gen 2 yang 10 Gbps, ada satu HDMI output, dan ada dua USB 2.0 serta ada 1 Gigabit Ethernet. Menariknya, ada tambahan konektor untuk varian dengan video capture, yaitu ada satu HDMI pass-through dan ada satu HDMI input dan ada satu audio out, juga ada satu audio in. Tampaknya casing NUC ini ideal untuk mereka yang membutuhkan PC desktop konvensional untuk bermacam aktivitas ya. Bahkan yang dilengkapi dengan video capture card di dalamnya dapat digunakan sebagai PC desktop untuk melakukan streaming atau aktivitas perekaman video lainnya. Nah, kita beralih ke Intel NUC Rugged Chassis Element. Sesuai dengan namanya, NUC Rugged Chassis Element memang dirancang untuk ketahanan tinggi sehingga siap digunakan di lingkungan yang kurang ramah untuk sebuah PC. Bodi logamnya yang tebal terasa seperti balok padat yang keras sekali ya. Bodi NUC ini telah lolos uji awal rating IP50 yang mendatangkan ketahanan terhadap debu. Ketahanan tersebut juga ditunjang penggunaan sistem pendingin pasif tanpa kipas, jadi jalur masuknya debu memang tertutup total ya. NUC ini menjadikan seluruh permukaan bodinya sebagai heatsink pendingin. Jadi
jadi ukuran dan bobotnya jadi lebih besar. Ukuran bodinya itu adalah 25,4 x 15,2 x 4,08 cm termasuk bagian kaki karetnya. Sementara untuk bobotnya adalah 1,87 kg dalam kondisi Intel Compute Element dan satu SSD M.2 sudah terpasang. NAC ini juga dilengkapi dengan 2 slot M.2 untuk storage-nya. Nah, untuk kelengkapan konektornya, di depan ada satu USB 3.2 Gen 2 10 Gbps, ada satu USB 2.0, dan di belakang ada satu DC-in, supply-nya pakai power adapter 90 watt, ada satu HDMI output, ada 1 Gigabit Ethernet, ada 2 USB 3.2 Gen 2 yang 10 Gbps, dan ada satu HDMI output. Ada juga 2 konektor untuk memasang antena Wi-Fi eksternal. Menariknya, di paket penjualan disediakan pula penutup konektor dari karet, jadi resiko masuknya debu itu sangat diminimalkan di sini ya. Nah, Rugged Chassis Element juga memiliki 2 varian lain dengan penambahan konektor pada bagian belakang. Varian lain yang pertama itu memiliki tambahan konektor 2 USB 2.0 dan 1 Gigabit Ethernet. Sementara varian satu lagi memiliki tambahan konektor 4 HDMI, membuat dia dapat terhubung hingga 6 monitor sekaligus. Ini berarti yang satu ini cocok untuk yang membutuhkan koneksi ke banyak layar, seperti untuk tampilan papan menu di restoran cepat saji, bisa juga digunakan untuk yang mereka bekerja di bidang saham, dan macam-macam lah ya. Nah, casing NAC ini memang dirancang khusus untuk penggunaan di luar ruangan ya sebenarnya. Walaupun begitu, tidak menutup kemungkinan untuk digunakan di tempat yang membutuhkan sistem yang hening. Jadi nggak boleh ada berisiknya sama sekali. Bisa juga ketahanan terhadap debu juga membuat proses maintenance jadi lebih mudah. Oke, sekarang mari kita lihat proses pemasangannya. Gimana? Proses pemasangan komponen NAC Element ternyata mudah dan cepat. Berikut langkah-langkahnya untuk unit NAC Element yang dikirim ke kami ya. Pertama, buka penutup NAC Chassis Element, lepas plastik pelindung dari atas thermal paste yang udah terpasang, masukkan NAC Compute Element ke slot yang sudah disediakan, kemudian pasang 2 baut yang disertakan. Lanjutkan dengan masang kabel antena Wi-Fi ke modul Wi-Fi di PCB NAC Compute Element. Lalu pasang SSD ke slot M.2, pasang kembali penutup, kemudian nyalakan dan lakukan instalasi Windows. Oke, kayaknya nggak pas ya kalau kita belum tes ala jagat. Iya. Oke, jadi ini adalah hasil pengujian yang kita lakukan terhadap NAC 11 Compute Element dengan prosesor Core i7 1165G7 yang dipasang di NAC Pro Chassis Element. Kita coba dulu dengan Cinebench R15, kita loop 20 kali seperti biasa untuk tahu kestabilannya seperti apa ya. Pada sistem ini skor tertinggi prosesor bisa mencapai angka 973 poin. Sementara untuk skor yang bisa dipertahankan di kisaran 840 sampai 850 poin. Ini memang bukan skor tertinggi yang pernah kita lihat ya, tapi udah tergolong cukup kencang. Untuk suhu kerjanya kita bisa melihat bahwa dengan kondisi kipas 100%, suhu kerjanya itu ada di kisaran 71 sampai 80 derajat Celcius. Kalaupun terkadang sekali ada naik, itu colongan lah sebentar ya ke 90 derajat Celcius, tapi ini cenderung masih aman sih. Nah, kemudian kita coba kalau misalnya ini mau dipakai untuk ngedit video, misalnya ya, kita pakai Adobe Premiere Pro sisi 2021, exporting video 4K bisa. Di sini kan 16 GB ya. Kalau pakai software doang ya selesai dalam 16 menit 16 detik. Tapi kalau kita pakai OpenCL ini jauh lebih cepat di 6 menit 41 detik. Jadi 4K masih lumayan oke juga di sini ya. Kemudian untuk Full HD gimana? Software only 6 menit 50 detik. Dan kalau pakai OpenCL dia bisa selesai dalam waktu 3 menit 54 detik. Lagi-lagi cukup oke ini. Nah, untuk suhu kerjanya saat ekspor yang 4K itu suhu kerja core prosesornya ada di rentang 60 sampai 64 derajat Celcius saja. Jadi adem, gak ada masalah. Lalu kalau DaVinci Resolve gimana? Ya, kita coba juga DaVinci Resolve yang gratis ini. Nah, dengan video 4K ini semua selesai dalam waktu 12 menit 41 detik. Sementara kalau Full HD 60 fps selesai render dalam waktu 3 menit 45 detik. Jadi kayaknya cocoknya emang buat Full HD sih sebetulnya. Nah, pasti ada yang nanya kalau buat gaming gimana? Ini nggak dirancang buat gaming, tapi ya oke lah, kita coba buat gaming ya.
Ya, jadi mau iseng-iseng gaming pakai NUC ini bisa juga sih sebetulnya. Ya, tapi gaming tipis-tipis ya. Nah, untuk storage test ya, SSD yang dikirimkan bersama kami dengan Intel NUC ini punya performa untuk read atau baca di 1988 Mbps dan write di 1480 Mbps. Tapi kita penasaran, jadi kita ganti pakai SSD kami. Hasilnya adalah read-nya atau baca di 3544 Mbps dengan write di 2511 Mbps. Ini berarti mau dipasang SSD PCIe Gen 3 yang kencang di slot M.2-nya itu bisa-bisa aja, ya. Nggak ada limitasi performance di sini. Nah, untuk konsumsi daya, ini yang menarik banget di konsumsi daya. Idle-nya, sebuah PC ini, idle-nya ada di 9 watt saja. Iya, dalam kondisi hidup ya. Tapi dia idle ya. Untuk load gila-gilaan dengan Cinebench R15 ya, itu peak maksimumnya ada di 73 watt. Sementara untuk 4K video export dengan Premiere itu load maksimumnya di 55 watt. Kecil sekali. Jadi terlihat di sini bahwa saat beban kerjanya sangat berat, konsumsi daya maksimum dari Intel NUC Element yang ini nggak lebih dari 75 watt. Itu pun dicapai karena kita pakai yang Core i7. Kalau kita pakai yang di bawahnya, ya turun lagi pasti ya. Dan itu pun terjadi dalam kondisi load yang penuh terus-menerus. Saat penggunaan harian yang normal, tentunya beban kerjanya tidak akan setinggi itu. Kita akan lihat mungkin paling-paling kisaran belasan watt, atau malah mungkin lebih sering ketemu dengan 9-10 watt aja. Oke, untuk harga, saat ini kita belum dapat kepastian harganya untuk masing-masing komponen Intel NUC Element ya, sayangnya ya. Nanti kalau udah ada, kita taruh di deskripsi. Oke, nah hal yang perlu diperhatikan, apa? Opsi prosesornya memang baru ada sampai yang seri hemat daya untuk yang versi 11 Gen ini ya. Ini adalah prosesor yang sama yang kita temukan di laptop-laptop tipis. Tapi menariknya, bahkan seri Celeronnya pun bukan seri N ya, melainkan seri yang mirip dengan sebuah Core i3 sebetulnya. Sebenarnya ada juga sih tipe compute element yang performanya tinggi, yang namanya NUC Extreme Compute Element, tapi itu beda bentuknya. Jadi tidak bisa menggunakan komponen yang sama seperti yang kita bahas kali ini. Nah, harga compute element tidak sama dengan harga prosesornya aja, karena ada RAM dan Wi-Fi yang sudah terintegrasi di sini. Ada I/O juga sebetulnya di sini ya. Nah, upgrade bagi konsumen mungkin tidak akan semurah mengupgrade prosesor PC rakitan, tentu nggak. Meski demikian, memang akan tetap lebih efisien bagi sistem integrator, dan form factor memang banyak yang tidak bisa disaingi oleh PC desktop rakitan ya. Nah, ketersediaan komponen casingnya juga masih belum bervariasi setidaknya untuk sekarang di Indonesia ya. Untuk saat ini mungkin belum bisa di stok berbagai macam ragam bentuk casingnya, apalagi yang casing laptop ini belum, bukan tidak akan ya. Nah, hal yang menarik adalah body NUC chassis elemen yang kecil dan ramping ini tidak makan banyak tempat. Bisa ditaruh di belakang layar dengan VESA mounting kit kalau dibutuhkan. Lalu komponen NUC compute element dapat dicopot dan diganti dengan mudah seperti PC desktop konvensional ya. Pilihan prosesornya beragam dari versi yang terjangkau hingga yang cukup kencang seperti yang satu ini, membuat sistem integrator punya banyak pilihan untuk konsumennya. Lalu ketersediaan konektornya melimpah dan lengkap. Konektor juga dapat ditambah dengan menggunakan modul-modul tambahan. Tersedia juga opsi chassis atau casing untuk penggunaan di luar ruangan. Ini penting banget. Dan dia yang penting lagi adalah irit daya. Ini penting karena menyangkut biaya operasional kalau misalnya digunakan untuk perusahaan. Nah, Intel NUC Element ini memang menjadi solusi yang unik sekaligus menarik bagi mereka yang ingin menghadirkan solusi lengkap sistem terintegrasi atau mini PC untuk konsumen mereka. Sistem integrator dapat dengan mudah dan cepat menyesuaikan modul NUC Element apa yang akan dipergunakan agar sesuai dengan keinginan konsumen. Intel pun mengizinkan pihak ketiga untuk membuat motherboard dan casing yang kompatibel dengan NUC Compute Element, sehingga sistem integrator dan konsumennya punya pilihan yang beragam. Kemampuan upgrade seperti ini membuat Intel NUC Element menjadi satu bentuk investasi yang baik karena sistem dapat dengan mudah dan cepat melakukan adaptasi sesuai dengan apa yang sedang dibutuhkan. Bayangkan kalau ada yang membuat brand lokal berbasis NUC Element lalu menyediakan solusi dari PC kecil untuk kantor dan rumahan, PC rugged untuk industri, hingga laptopnya juga ada. Ini bisa jadi basis yang sangat menarik tentunya ya. Oke, sekian dulu pembahasan teknologi kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan teknologi selanjutnya. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.